contohnya tuh apa sih? Contoh puasa sunnah. Yang pertama itu ada puasa Senin Kamis. Nah, pasti kalian sering dengar puasa Senin Kamis. Senin sama Kamis, bukan Senin sampai Kamis gitu teman. Dan selanjutnya puasa Yaumil Bid, dan selanjutnya puasa Daud. Pasti kalian jarang mendengar ya puasa ini ya, atau kalian ada yang tahu puasa ini apa? Dan terus ada satu lagi, itu ada puasa Syawal. Nah, baik Bapak akan menjelaskan. Pertama itu ada puasa Senin Kamis. Nah, puasa ini adalah puasa sunnah yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Nah, ini dianjurkan karena karena Rasul SAW dan umat ini mencontohkan di hari Senin, karena hari Senin itu adalah hari kelahirannya beliau dan diangkatnya beliau menjadi Rasul. Nah, serta di hari Kamis ini ada hari diangkatnya amal dan ibadah. Nah, selanjutnya puasa Yaumil Bid. Nah, puasa sunnah ini dilakukan itu selama 3 hari doang. Nah, tetapi itu di pertengahan bulan Hijriah. Jadi kayak di tanggal 13, 14, dan 15 itu di bulan Hijriah. Nah, itu kenapa dinamakan Yaumil Bid? Karena pada malam-malam tersebut bulan bersinar terang atau bisa dibilang putih gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada puasa Daud. Nah, puasa Daud ini adalah puasa sunnah ya, puasa sunnah yang dilakukan secara selang-seling gitu teman-teman. Jadi sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak gitu teman-teman. Jadi dimana kalau hari Senin puasa, hari Selasa enggak, tapi Rabu puasa lagi. Tapi bukan berarti kalian harus hari Senin puasa, Selasa, Rabu, Kamis enggak, terus kalian nganggap itu puasa Daud. Enggak. Puasa Daud itu adalah puasa Senin, bukan puasa Senin kan, puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah puasa Syawal. Puasa Syawal itu adalah puasa sunnah 6 hari yang dilakukan di bulan Syawal ya teman-teman. Nah, setelah berakhirnya bulan Ramadan itu dianjurkannya untuk itu puasa Syawal itu untuk bisa dibilang mensempurnakan pahala puasa Ramadan lah bisa dibilang. Nah, bisa dibilang ya bisa kita pikirin puasa Syawal itu bisa penutup bulan Ramadan lah bisa dibilang. Nah, ini sebaiknya dilakukan secara berurutan, maksudnya berturut-turut setelah hari raya Idul Fitri. Namun boleh juga dilaksanakan secara terpisah selama bulan Syawal. Maksudnya yang penting kalian masih ada di bulan Syawal setelah bulan Ramadan itu kalian gak apa-apa untuk melaksanakan puasa Syawal. Nah, secara pembahasan proses sunnah, siapa yang pernah mencoba puasa sunnah? Ada yang pernah coba nggak? Nah, rasanya itu gimana sih pada saat puasa sunnah? Puasa gimana? Yang lain nggak puasa, tapi kita berpuasa. Nah, itu puasa sunnah. Pasti kan kayak kita ada rasa pengen makan, tapi yang lihat orang lain makan, tapi kita nggak bisa makan kan, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya sekarang Bapak ingin menjelaskan situasi, kalian coba tebak. Jadi kita kayak tebak-tebakan gitu ya. Bapak sebut puasanya apa, kalian sebut puasa itu wajib atau sunnah. Kan tadi Bapak udah jelasin beberapa contoh puasa. Nah, tinggal jawab. Nah, selama bulan Ramadan, nah, puasa selama bulan Ramadan itu puasa sunnah apa wajib? Wajib tuh. Nah, puasa sehari setelah Idul Fitri selama 6 hari itu puasa wajib atau sunnah? Sunnah tuh. Nah, selanjutnya puasa karena bernazar atau ada punya janji itu puasa sunnah wajib.
wajib betul. Nah selanjutnya puasa hari Senin dan Kamis itu puasa sunnah apa wajib? Sunnah betul. Nah Bapak ini ada pertimbangan membandingin puasa wajib dan puasa sunnah biar kalian mengertilah mana sih puasa wajib dan mana puasa sunnah. Nih di slide nah ini ya teman-teman, jadi kalian bisa baca ini ada puasa wajib dan puasa sunnah, jadi kriterianya gimana, puasa wajib ini gimana segala macam. Ini teman-teman bisa kalian baca. Nah selanjutnya apa sih manfaat puasa bagi kita selain mendapatkan pahala? Ada yang bisa jawab nggak? Puasa itu manfaatnya buat apa sih bagi kita? Kayak kita kan puasa lama-lama, puasa dari pagi sampai malam, itu manfaat apa sih bagi kita? Apa kita cuma buat nahan lapar, nahan haus dan nahan lapar dan nahan haus doang? Apa ada manfaat atau ada suatu kegunaan nggak sih puasa itu? Anda bisa jawab nggak? Ayo aktif gitu, biar Bapak aktif kan seru kita pembahasan. Nah biar yang mau jawab nih. Nah baik, Bapak akan menjawab. Puasa itu memiliki beragam manfaat, kayak banyak lah manfaatnya. Nah dari segi spiritualnya, nah dari segi melatih kendalian dirinya, terus meningkatkan kesabarannya Anda, dan mendekatkan diri kepada Allah ya, pasti itu dulu pasti ya. Nah melalui pendekatan kepada Allah juga itu peningkatan ibadah dan refleksi diri. Dari sisi dari sisi kesehatan itu juga ada. Itu pernah dengar nggak, puasa itu dapat membantu proses detoksifikasi kepada tubuh. Itu bisa dibilang yang ngerti orang-orang dokter lah, bisa bilang kayak kesehatan tubuh itu bisa dari puasa juga, kayak aliran darahnya lancar atau aliran pencernaan lancar itu. Nah terus manfaatnya meningkatkan sensitivitas insulin, itu dokter lah, Bapak nggak bisa jelasin secara lengkap, intinya itu manfaat lah. Kali aja kalian pernah dengarkan kata-kata itu. Serta memelihara kesehatan tubuh juga, pasti bisa bilang jantung dan fungsi otak. Dan selain itu juga puasa juga menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial dengan merasakan kesulitan yang dialami oleh mereka yang kurang mampu. Bisa bilang ada orang kurang mampu nih, jadi kalian bisa lihat, bisa ngerasain gimana sih rasanya nggak makan gitu teman. Ada yang makan cuma sekali, ada yang berapa kali sekali gitu. Baik, sekarang refleksi. Jadi harus kalian ingat, berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari perbuatan buruk, ya kan, yaitu berbohong dan segala macam, dan meningkatkan ibadah kita. Nah semoga kalian bisa menjalankan puasa dengan penuh kesungguhan dan penuh keikhlasan. Baik, sekian dari Bapak, sekian dari pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.